Momen lucu itu terangkap kamera saat Pedrosa menjadi penyelamat Marquez untuk kembali ke pit, setelah The Baby Alien tersungkur sebanyak 2 kali. Ya, kesialan menimpa Marquez ketika menjalani FP2. Di tengah upaya memperbaiki catatan waktu, pembalap Repsol Honda Team itu terjatuh di tikungan 13. Kendati mampu bangkit dan kemudian berusaha melanjutkan sesi, Marquez justru kembali crash. Kali ini di tikungan 19, belakangan terungkap dia melewati area trek yang basah. Namun, bukan insiden kecelakaan Marquez yang mencuri perhatian, melainkan aksi Pedrosa yang membonceng mantan rekan setimnya tersebut dengan menggunakan skuter. Sontak momen itu mengundang tawa. Jika biasanya pembalap yang crash dibonceng Marshall, maka di sini justru Marquez membonceng ke Pedrosa. Marquez bahkan sempat melambaikan tangan beberapa kali saat dibonceng Pedrosa, yang melaju kencang dengan skuter berlivery KTM. Pedrosa sendiri tengah berada di sirkuit Jerez, bagian dari tugasnya menjadi pembalap penguji KTM. Selain itu, juga karena dia akan ambil bagian pada tes resmi usai balapan, dijadwalkan berlangsung Senin, tanggal 2 Mei tahun 2022, pekan depan. Adapun, akibat kecelakaan pada FP2, Marquez terpuruk di posisi ke-19 dalam hasil kombinasi. Catatan waktu terbaiknya adalah 1 menit 38,806 detik atau lebih lambat 1,129 detik dari pilot tercepat, Fabio Quartararo. Sementara itu insiden kecelakaan saat FP1 tak berpengaruh terhadap kinerja El Diablo. Sejak menit pertama FP2, pembalap Yamaha itu langsung tampil menekan dengan memuncaki time sheet 1 menit 37,970 detik, lebih baik ketimbang sebelumnya. Jumat, tanggal 29 April tahun 2022. Walau posisi puncak kemudian diambil alih duo Spaniard, Joan Mir dan Alex Espargaro, Quartararo tetap stabil dalam menjaga kecepatannya. Pun demikian, dia sempat terancam ketika Takaaki Nakagami membuat gebrakan. Pilot LCR Honda itu menduduki urutan teratas usai menorehkan 1 menit 37,778 detik, serta lalu meningkatkannya jadi 1 menit 37,581 detik. Setelah itu, giliran Francesco Bagnaia yang membawa Ducati sebagai tercepat. Pemuda yang akrab disapa Peko itu membubuhkan waktu lap terbaik 1 menit 37,238 detik. Akan tetapi, Quartararo merebut tempat pertama setelah berhasil mencatatkan waktu lap lebih baik, yakni 1 menit 37,071 detik. Enea Bastianini, Gresini Racing, yang berupaya menyodok, juga tak mampu menjungkalkan rivalnya tersebut. La Bestia pun harus puas menempati posisi kedua dan berjarak 0,201 detik, diikuti oleh Bagnaia pada tempat ketiga. Jorge Martin, menunggangi Desmosedici GP22, merampungkan latihan bebas kedua di posisi keempat. Pembalap Pramac Racing ini mencetak waktu lap terbaik 1 menit 37,368 detik, atau lebih lambat hampir 0,3 detik dari Quartararo. Kendati tidak menjadi pembalap tercepat, Nakagami keluar sebagai rider Honda terbaik, membawa skuad LCR Honda ke urutan kelima, sekaligus mengungguli Brad Binder, KTM, dan Paul Espargaro yang didukung pabrikan Honda. Melengkapi 10 besar secara berturut-turut ditempati Alex Rins, Suzuki, Maverick Vinales, Aprilia, serta Jack Miller, Ducati. Sedangkan pembalap terkencang pada FP1, Joan Mir, hanya mampu menghuni posisi ke-12 dalam sesi FP2 ini. Nasib sial dialami Marc Marquez. Selain terpuruk di urutan ke-21, The Baby Alien menderita 2 kali terjatuh. Pertama, dia tersungkur di tikungan 6. Ketika dapat bangkit untuk melanjutkan sesi, Spaniard malah kembali crash di tikungan 9. Dari tayangan ulang video terlihat bagaimana Marquez menyentuh area sirkuit Jerez yang basah. Sebelumnya, pengguna nomor tanda pagar 93 itu nyaris terlibat momen dengan rookie Tech 3, Remy Gardner, karena berusaha menghindari Paul Espargaro yang melamap. Selain insiden kecelakaan Marquez, satu hal menarik perhatian adalah Honda menguji coba knalpot baru. Sorotan kamera menangkap modifikasi itu terdapat pada motor Stefan Bradl, yang akhir pekan ini berlomba sebagai wildcard.